Tuh. Hai. Terus akhirnya kalau Dotif jengah, kok aneh ya, penontonnya ribuan, ya kan? Omsetnya tuh gede banget. Oh berarti produknya bagus nih, pasti bagus nih. Nah kan Dotif berpikirnya ke situ, nanti nggak berpikiran jelek. Ternyata penasaran, Dotif mau cek lab, uji lab. Kaget, ternyata ya Allah, ternyata selama ini masyarakat itu dijanjikan sesuatu yang nggak sesuai. Terus Dotif harus diem aja, udah tahu ada kebatilan di situ. Di situ jelas ada kebatilan, ada kebohongan. Dotif menghubungi ownernya, ternyata nggak dipeduliin. Ya udah deh, ngomong aja di media. Emang faktanya begitu hasil labnya. Kalau Dotif memanipulasi data, nggak mungkin ada yang mereka itu dokter Angel nangis-nangis minta maaf dan mengakui bahwa ternyata dia ditipu juga sama pabriknya. Yang lain-lain perbaikan, yang dari brand lain minta maaf, yang dari Bella Sophie pun begitu. Tapi kok yang dari gerombolan mereka ini kok beda ya, gitu. Cuman minta maaf tapi habis itu di take down. Padahal mereka ngakuin, apalagi si Arif Afan nggak mengakui kan kamu. Emang produk kita emang overclaim, kan bilang gitu kamu. Lo udah rugi berapa masyarakat? Gitu, udah dirugikan berapa? Guys, triliunan. Dotif totalin itu semua, triliunan uang kalian kesedot sama mereka. Tapi sekarang hukumannya apa? Nothing. Mereka masih bisa petentang. Makanya tadi Dotif berdoa di depan Ka'bah. Gitu, ya Allah, seandainya mereka memang harus mendapatkan hukuman, berikan hukuman mereka yang setimpal, seadil-adilnya. Gitu. Bagaimana dengan uang masyarakat yang sudah mereka gunakan untuk berfoya-foya, sementara yang mereka janjikan tidak sesuai. Itu namanya memberikan janji zong, palsu, dosa. Gitu. Jadi dokter bilang nggak mungkin seorang dokter ya dia menjual produk harga 70.000 jadi 500.000 kalau ambiar, itu udah nggak make sense guys. Itu sudah menyalahi etika kedokteran. Boleh kok dokter jualan, nggak ada masalah, tapi ada etikanya gitu. Oke. Ya, jadi dokter kan bilang 4 juta ya kemarin itu, tapi ternyata kan nggak sampai ya guys ya, nggak nyampe. Jadi ya udah, akhirnya dokter sama staff dokter aja gitu. Amin buat yang ngedoain dokter, kalian juga Allah bersama kalian juga jangan mudah tergiring opini karena mereka sekarang luar biasa. Ya, jadi supaya menggiring opininya itu macam-macam sampai dokter tuh bacanya sampai bisa ya mereka bisa mengarang cerita, itu dosa banget tuh. Kok bisa gitu loh. Tapi ya udahlah, makanya dokter akhirnya tadi doa aja. Ya Allah, cepatkan. Kalau misalnya memang harus dihukum, hukum aja segera deh gitu. Udah biar masyarakat tahu mumpung di sini. Makanya kalau dokter sumpah itu bukan sumpah yang gimana, biar kalian itu terbuka. Kasihan dijadikan apa ya guys ya, kalian tuh dijadikan sapi perah. Bukan sapi perah sih, orang kalian juga mau diperah sih ya, apa sih namanya. Cuman Dotif nggak heran ya, Dotif nggak heran kalau kalian dibohongin, percaya karena mereka menggunakan profesi dokter ya. DRL sama si DRZ ini mereka menggunakan profesi mereka dokter untuk apa namanya, menyedot uang kalian. Kalau yang satunya lagi si siapa ini, si SS ini ya memang dengan caranya dia, marketingnya dia gitu. Padahal ya sebenarnya ya begitulah guys, kalian tahu lah. Berarti pakai apa travelnya? Yang jelas nggak pakai SS Travel ya sayang. Jadi kalau misalnya kalau pakai travel, kalian pakai travelnya yang berizin PPIU yang jelas. Ya, yang pertama. Yang kedua, bukan travel yang memberangkatkan penista agama. Ya. Jadi Dotif pakai travel dari Denatur. Denatur itu temennya Dotif yang kemarin Dotif juga berangkat haji juga sama beliau juga. Travelnya beliau juga. Tuh. Ini Dotif hari ini insya Allah udah selesai. Dotif udah selesai sayang. Udah selesai, nanti tinggal tawaf wada. Jadi tadi sudah beribadah tadi malam. Udah selesai, kita tawaf lagi tadi. Jadi kalau di sini guys, di sini di Masjidil Haram tuh nggak ada yang namanya tahiyatul masjid. Kita nggak ada tahiyatul masjid. Satu-satunya masjid yang nggak pakai tahiyatul masjid ada di Masjidil Haram. Kenapa? Karena kalau kita mau sholat kita bisa tawaf.
gitu. Jadi setiap kita sholat kita tawaf dulu guys, mumpung di sini gitu. Jadi kalau dulu dokter bisa masuk, bisa tawaf, masuk tawaf gitu. Terus nanti tawaf wada, namanya tawaf perpisahan. Kenapa? Karena dokter harus menghadiri sidang dari Sahrul. Sebenarnya guys, dokter itu pulang itu masih 2 hari lagi. Dokter itu pulang 2 hari lagi. Enggak ya, pulangnya tanggal 20 guys. Jadi sebenarnya dokter itu nyampe Indonesia tanggal 20 gitu. Nah, ternyata guys, si Sahrul kan waktu kan sudah siap Zoom tuh, udah siap Zoom, ya kan? Sudah siap Zoom, ternyata sama dia, sama si Sahrul, sama lawyernya ditolak, nggak boleh Zoom, harusnya datang. Padahal dokter itu harusnya pulang nyampe Indonesia tanggal 20, gitu. Ya udah kalau gitu dokter majuin kepulangannya dokter hanya untuk melawan si Sahrul ini, bayangin guys. Ya, dokter pulang, dokter berjihad, ya Allah, seandainya si Sahrul ini lepas dari pasal penistaan agama, kali ini dia nggak boleh lepas gitu. Tuh, jadi udah akhirnya dokter terpaksa harus tawaf wada hari ini. Dokter tawaf wada hari ini, dokter tawaf wada, terus habis gitu dokter langsung ke Jeddah. Dari Jeddah nanti dokter ke Maskat, habis gitu dokter langsung ke Jakarta. Habis dari Jakarta sama Gilang udah lama, otomatis dia tahu dong rumahnya. Dia nggak tahu rumahnya di mana guys, gitu. Jadi dokter ini ketemu sama Mas Gilang itu pertama di tempat BAP itu di bulan September, Oktober, November kalau nggak salah ya, November. Kan dokter kan baru muncul di TikTok itu 5 September ya, 5 September. Habis gitu dokter itu si Sahrul itu mulai nyenggol doktif tuh sampai dia menyebutkan Dok Sulatif lah dibayar 2 miliar oleh MS Glow lah, itu doktif sakit hati tuh. Akhirnya doktif sumpah Al-Quran kepanjen ya bener. Ntar deh pakai kan ada mobil di situ, ntar mau sewa mobil apa gimana gitu guys. Nah habis gitu sakit hati itu dokter sumpah Al-Quran di situ tuh dari si Sahrul itu. Ternyata alhamdulillah guys, Allahu Akbar, Sahrul saat ini masuk. Pokoknya guys kalau yang namanya itu sumpah Al-Quran atau sumpah di depan Ka'bah, insya Allah cepet banget. Makanya dokter nggak takut. Makanya Sela Rahmaina, Reza Gladys, ayo dong sini sumpah di depan Ka'bah. Kamu nggak pernah pakai buzzer, kamu nggak pernah pakai bayar fake viewer. Fake viewer tuh orang yang nonton pura-pura guys, jadi supaya nyedot traffic kalian. Gitu. Itu yang melakukan siapa? Agensinya biasanya. Jadi supaya menarik. Jadi buat kalian yang jualan terus kenapa kok yang nonton nggak ada? Ya karena kelakuan mereka itu. Jadi disedot semua ke mereka bayar guys. Gitu. Akhirnya seperti kalian itu akhirnya nggak kedapatan penonton. Setelah itu dokter nggak mau kayak begitu, cara-cara kayak begitu dokter nggak mau. Kalau mau jualan itu organik, nggak usah nyedot penonton. Akhirnya yang lainnya nggak kebagian, yang jualannya bener nggak kebagian. Maksudnya dokter itu gitu, cuman gitu-gitu aja. Nggak usah beli pakai fake viewer lah, bayar lah. Itu biar terkesan kayak wah produknya laku. Produknya nih kagak ada yang beli, habis itu hilang. Kan kasihan masyarakat digibulin. Itu Amin. Sriani bisa umroh, pokoknya semuanya followernya dokter semuanya bisa umroh, bisa ibadah, bisa berdoa sendiri di depan Ka'bah, bisa ngaji, bisa ketemu sama Rasulullah di Madinah, bisa nyapa Rasulullah. Ih seneng deh guys, ngangenin pokoknya, Madinah tuh ngangenin.